guys, balik lagi di channel aku, Jajan Landolan. Oke, kembali lagi di YouTube channel Jajan Landolan. Dan hari ini kembali lagi bersama aku, Diki. Kenapa kembali bersama aku? Karena kita akan sedikit mereview ya. Jadi mungkin nanti konten Jajan Landolan yang berkaitan dengan review akan aku bawakan gitu ya. Jadi teman-teman jangan bosen, jangan heran ya, atau jangan unsubscribe ya, jangan. Kalau bisa subscribe terus tonton video-videonya YouTube Jajan Landolan gitu ya teman-teman. Nah, apa sih yang akan kita review hari ini gitu ya? Kita edisi khusus untuk mereview satu barang handphone ya dari salah satu brand ternama. Kenapa khusus? Karena hari ini bertepatan dengan mereka rilis di Indonesia. Hari ini tanggal 27 Oktober ya, bisa dilihat teman-teman. Jadi video ini dibikin pada saat tanggal 27 Oktober ya. Bentar, sorry. Nah, 27 Oktober ya. Oke. Nah, kebetulan hari ini tuh sekarang handphone ini tuh rilis di Indonesia, dan kebetulan owner YouTube Jajan Landolan berkesempatan untuk bisa merasakan first experience dari HP itu sendiri. Nah, sekarang HP-nya sudah bersama kita. Yap, betul banget. Ini adalah iPhone 15 Pro dari Apple yang hari ini itu rilis ya. Nah, jadi kita tadi udah bisa dapet iPhone 15 Pro ini tadi di Surabaya sekitar sore tadi, dan sekarang kita langsung bikin reviewnya gitu. Udah pada nggak sabar kan? Oke, langsung kita review ya untuk iPhone 15 Pro ini. Nah, ini dia sekarang kita sudah pegang barangnya ya, satu box iPhone 15 Pro, bisa dilihat teman-teman. Sorry. Nah, iPhone 15 Pro ya. Sekarang kita buka. Di sini cuma kebuka ini doang, tapi belum sepenuhnya kebuka. Mari kita buka. Satisfying sekali. Nah, ini barangnya. Dia warnanya titanium blue ya, teman-teman. Tuh, ini nih penampakannya. Kita lihat, kita review dari luar dulu ya. Ini ada tulisan made in China karena memang dia di assembly atau diproduksi di Cina ya. Terus secara first impression untuk pegangannya ini kokoh banget sih, dan oke banget memang. Oke, sekarang kita lanjut untuk buka penutup layar ya. Oke, kita dapat satu tampak depan masih sangat mulus ya. Terus kalau mungkin teman-teman notice ada beberapa hal yang cukup signifikan bisa kelihatan berbeda dari versi iPhone sebelumnya, ialah kalau misalkan kemarin di iPhone 14 itu mereka baru ada Dynamic Island di iPhone 14 Pro. Nah, ini sama sekarang 15 Pro juga punya Dynamic Island. Cuma kalau misalkan teman-teman lihat sekilas sekarang itu kayak Dynamic Island-nya itu ada part dimana dia itu agak terpisah gitu ya sama si kamera. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa lihat nih, ini kamera, terus ini ada fungsi lain yang dia itu kepisah gitu loh. Nggak kayak yang kita lihat secara ininya di sini, dia jadi satu gitu kan ya. Nah, dia itu sebenarnya terpisah teman-teman gitu. Terus di sini ada sedikit sedikit space ya, mungkin dia itu dipakai untuk audio, sound, speaker gitu ya. Oke, terus selain handphone, kita juga dapat kabel ya. Nah, ini nih yang bikin spesial, karena di edisi iPhone 15 sekarang kita chargingnya udah nggak lagi pakai yang Lightning, tapi kita pakai USB-C.
Nah, ini jadi kabelnya, kita dapatnya kabel USB-C. Ya, bisa dilihat tuh. Dan memang portnya pakai USB-C, teman-teman. Kalau kebanyakan review sebelumnya sih katanya ini perbedaan yang paling signifikan sih dari iPhone 15 series. Terus kemudian ada kartu, stiker, SIM ejector ya. Beberapa keterangan lain yang nanti kita bisa baca. Sudah, sesimpel itu package-nya. Jadi dia nggak dapet kepala charger, cuma dapat kabel aja, handphone sama SIM ejector, gitu doang. Oke, sekarang mari kita nyalakan untuk tahu user experience-nya bagaimana. Nah, kita tunggu dulu dia sampai bootingnya selesai. Buat tambahan informasi teman-teman ya, jadi iPhone 15 Pro ini hadir dalam 4 varian warna. Ada yang sekarang saya pegang ini, ada si Titanium Blue, terus kemudian ada Titanium Black yang hitam, terus ada Titanium White putih, sama Titanium alami ya, yang natural warna titanium gitu ya. Terus untuk kapasitasnya dia dimulai dari 128, 256 GB, 512 GB, dan 1 Tera. Nah, kebetulan yang saya pegang ini adalah yang 512 GB gitu. Wow, bisa teman-teman lihat tadi ya, ketika saya masuk gitu, terus saya buka slide, sangat-sangat smooth ya, sangat-sangat terasa perbedaan dari iPhone 15 Pro ini dengan dibandingkan iPhone generasi sebelumnya. Untuk saat ini saya sih masih pakai iPhone yang series 10 ya. Jadi menurut saya kalau dibandingkan dengan iPhone 10 ini sangat-sangat terasa banget perbedaannya. Ya, mulai dari smoothnya, kemudian cara geser gitu ya, terus animasi dan sebagainya itu kerasa banget. Ya, karena memang inilah yang menjadi senjata iPhone ya untuk memikat para usernya dengan memanjakan kita lewat user experience-nya. Terus kalau kita ngomongin soal ukuran dan juga berat, iPhone ini tingginya itu di 146,6 mm. Terus kemudian lebarnya itu di 70,6 mm. Sedangkan tebalnya di sini kita tahu dia di 8,25 mm, sedangkan beratnya dia di 187 gram. Lumayan kompak sebenarnya untuk ukuran tangan saya ya sebenarnya, dan tidak terlalu memberi kesan bahwa iPhone 15 Pro ini salah satu device yang sepertinya rumit untuk dibawa, untuk digunakan sebagai daily device untuk komunikasi dan sebagainya. Layarnya juga sudah cukup lebar kalau menurut saya. Dia lebarnya di 6,1 inci. Nah, ini 6,1 inci ini dia diagonal ya teman-teman ya. Jadi diagonal itu seperti ini, miring. Nah, dan dia layarnya juga sudah menggunakan layar OLED. Ya, OLED-nya menyeluruh ini. Resolusinya di 2556 kali 1179 pixel. Dan yang bikin menarik adalah iPhone ini sudah teruji kalau misalkan dia itu tahan cipratan air dan debu. Ingat ya, tahan cipratannya saja, bukan berarti dia akan tahan apabila kita berlama-lama di dalam air. Jadi, menurut klaimnya, dia bisa tahan cipratan air dan debu ini di level IP68 atau kedalaman maksimum 6 meter hingga selama 30 menit menurut standar IEC 60529 gitu teman-teman. Jadi walaupun dia diklaim bisa tahan air atau cipratan air, tapi ada kategori atau kriteria tertentu di mana dia bisa diklaim untuk bisa tahan air. Seperti yang saya bilang tadi, dia hanya bisa bertahan di kedalaman 6 meter hingga 30 menit saja. Terus yang membedakan apa? Nah, user
iPhone atau user Apple biasanya pasti tahu kalau misalkan setiap tahun Apple selalu merilis device-device mereka dilengkapi dengan chip yang sudah sangat khusus. Nah, sekarang untuk iPhone 15 Pro ini dia sebenarnya sudah dilengkapi dengan chip A17 Pro, di mana A17 Pro ini udah termasuk dengan CPU 6 core baru dengan 2 core performance dan 4 core efisiensi. GPU 6 core baru, terus kemudian neural engine-nya 16 core baru. Nah, ini sudah cepet banget teman-teman kalau misalkan kita pakai. Ya, walaupun sekarang kita tahu ya kalau misalkan Apple ini sudah punya chip sendiri yang mereka tanamkan di MacBook dan juga iPad. Ada yang terkini sekarang ada M2 ya, M2 Pro gitu ya. Dan kayaknya kita masih belum melihat chip dari Apple ini ditanamkan di device mereka yang handphone atau iPhone ya. Semoga nanti Apple akan segera merilis device mereka di handphone yang mereka tanamkan dengan chip mereka. Akan lebih afdol gitu ya sepertinya. Lalu kalau kita review iPhone itu kayaknya nggak afdol kalau misalkan kita nggak review kameranya. Kita coba sekarang review ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa kamera iPhone 15 Pro ini dilengkapi dengan kamera utama 48 megapiksel ya. Terus kemudian ada kamera ultra wide 12 megapiksel. Kita coba. Mana ya? Nah, ultra wide-nya dilengkapi dengan 12 megapiksel, kemudian ada telefoto 2x12 megapiksel. Dan kamera depannya ini juga lumayan oke loh teman-teman. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, kan? Itu cukup bening banget untuk HP ini ya. Sudah oke lah pokoknya. Terus kemudian kita juga bisa lihat videonya juga cukup smooth ya. Kalau misalkan kita pakai ultra wide, jadi juga oke banget. Cocok lah untuk bikin story-story di IG. Nah, dan untuk video ini perekamannya sudah sampai 4K dengan kecepatan 24 hingga 60 fps. Keren banget gak tuh? HP ini juga dilengkapi dengan Face ID sebagai security systemnya. Kemudian seperti pada series iPhone sebelumnya, HP ini juga dilengkapi dengan darurat SOS dan bisa dideteksi ya kalau misalkan kita pada waktu-waktu darurat atau urgent. Pokoknya kalau kalian pengen dapat user experience yang paling terbaru, boleh dicoba iPhone 15 Pro ini. Ini masih kurang kita review ya. Mungkin nanti kita akan bikin review part 2 untuk beberapa layanan atau fitur lain yang ada di iPhone 15 Pro. Nah, itu tadi review dari aku, dan secara keseluruhan untuk kacamata orang awam, kalau misalkan kalian mau pakai iPhone 15 Pro ini sudah cukup sangat-sangat membantu dan advance sekali dalam kebutuhan kalian sehari-hari, baik itu kalian pakai untuk kebutuhan profesional, kerja, ataupun hanya sekedar lifestyle ya. Karena didukung dengan kamera, kecepatan dan sebagainya ya, apalagi chipnya juga A17 Pro kan tadi. Nah, itu sangat-sangat membantu kalian nih, karena memang pada dasarnya iPhone series yang Pro ini memang diciptakan untuk para profesional seperti itu. Nah, itu aja review kita kali ini untuk iPhone 15 Pro. Mungkin nanti kita akan bikin lanjutan review dari iPhone ini ya teman-teman ya, karena kita juga butuh device yang lain nih untuk bisa kita pairing, untuk kita bisa sharing fitur-fitur apa aja yang ada di dalam iPhone 15 Pro ini. So, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.